sebenarnya gue nggak apa-apa sih, banyak banget yang ngebandingin hasil rambut smoothing gue sama hasil smoothing rambut Alia. Guys, please banget nih gue jelasin ya, tipe rambut orang itu ada 3. Yang pertama rambutnya gede-gede, kedua sedang, sama ketiga itu kecil. Nah pas gue lihat rambut Alia itu emang tipe rambut yang gede-gede, sedangkan tipe rambut gue tuh yang kecil-kecil. Dan tipe rambut yang gede itu emang susah banget rusaknya, kayak mau di smoothing, mau diwarnain. Dan kenapa gue bilang hasil rambut smoothing gue tuh selalu bagus ya, karena sebelumnya rambut gue tuh emang udah rusak parah dan smoothingnya itu nggak gagal. Kalian bisa lihat hasil rambut smoothing gagal itu kalau misalnya rambutnya itu nggak lurus, sedangkan rambut gue tuh udah nggak virgin. Jadi yang dilihat hasil smoothingannya itu rambut yang di atas, bukan rambut yang di bawah. Karena rambut yang di bawah of course udah rusak dan udah pernah gue warnain, udah pernah gue catok berkali-kali. Terus ada juga yang bilang nggak pernah, nggak gagal kalau misalnya smoothing. Sebenarnya tuh gimana ya gue ngejelasinnya ya, gue tuh juga capek banget ngejelasin karena kalian tuh juga pada ngeyel dan pada nggak ngerti sampai ngebandingin. Iya, aku smoothing di salon 300.000 hasilnya begini. Gue udah puluhan kali smoothing dan gue pernah juga ngerasain rasanya smoothing gagal. Dan gue tahu balik lagi tipe rambut orang itu beda-beda. Rambut gue itu kecil-kecil. Selama gue smoothing gue nggak pernah yang namanya ngerasa rambut gue itu rusak. Tapi semenjak gue warnain sampai rambut gue jadi kuning kayak gitu, disitulah letak mulai rusaknya. Jadi sebenarnya tuh yang salah bukan smoothingnya, tapi karena gue nya ngeyel. Udah di smoothing habis itu gue warnain seterang itu, semak jreng itu. Terus kalau misalnya kalian pada ngatain gue ngeyel, gue yang punya rambut, gue yang tahu kondisi rambut gue gimana awalnya, gue yang tahu kondisi rambut gue berkali-kali smoothing gimana sampai akhirnya diwarnain gimana, dan di situ baru letak rusaknya. Terus kalau misalnya kalian bilang ih smoothing kok nggak smooth sih, nggak halus sih, ya karena emang bawaan rambut gue nya tuh udah kering banget. Mau smoothing di gimana pun ya nggak bakal smooth kalau misalnya bawaan rambut kita aja udah rusak. Dan gue juga ke salon bukan asal-asal nyalon, bukan asal tang ting tung datang ke sana, tapi yang pasti gue udah langganan dan gue udah sering banget datang ke salon itu. Dan yang megang rambut gue pasti orang itu aja, bukan yang ganti ini. Karena kalau misalnya kita ganti-ganti orang yang megang rambut kita, orang itu nggak tahu kondisi rambut kita sebelumnya tuh gimana. Sebenarnya gue mager banget nanggepin kayak gini karena gue tahu banget kalian pasti ngeyel dan tetap ngeyel, atau bahkan kalian malah ngatain gue yang ngeyel. Tapi kalian harus tahu bedanya rambut virgin sama rambut nggak virgin. Jadi kalian nggak perlu ngebanding-bandingin rambut gue sama rambut orang yang lebih bagus atau gimana ya. Berarti emang rambut bawaan dianya bagus. Terus buat orang yang ngatain gue pick me, gue juga bingung pick me-nya tuh di mana ya. Kalau misalnya menurut gue itu hasil smoothingnya bagus, ya itu menurut gue, bukan berarti menurut kalian. Dan kalau misalnya sekarang kalian lihat rambut gue nggak gimana-gimana kan, ya normal-normal aja. Makanya gue juga bingung kenapa orang pada fokus ke komentarin rambut gue. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu smoothing yang berkali-kali itu gimana, gue kasih tau ya, smoothing yang berkali-kali itu nggak akan pernah dikasih obat sampai ke bawah. Jadi bener-bener cuman akarnya aja. Ya jadi bawahnya ya tetap dalam kondisi rambut yang sebelumnya. Gue emang bukan orang salon, tapi karena gue udah sering banget smoothing jadi gue ngerti. Tapi gue nggak ngerti ngejelasin ke kalian itu gimana. Jadi intinya balik lagi ke rambut masing-masing temen-temen. Kalau misalnya emang rambutnya udah kering, rambutnya udah rusak, mau di smoothing gimana pun gak bakal bagus gitu loh ya guys. Thank you so much for watching. Segitu aja, bye bye.